Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kevin Ariana Tanaman dari Prodi Ilmu Perikanan angkatan 23 dengan NIM 0056. Kali ini saya akan menjelaskan atau men-sharing sedikit apa yang saya ketahui dengan yang namanya enzim. Nah, enzim adalah suatu biomolekul berupa protein yang berbentuk bulat atau globular. Nah, enzim ini terdiri dari eh, rantai polipeptida atau beberapa rantai polipeptida. Nah, enzim ini berfungsi untuk katalisator atau biokatalisator dalam suatu kalau manusia tubuh. Nah, apa sih biokatalisator itu atau katalisator itu? Nah, katalisator itu adalah senyawa yang dapat meningkatkan atau mempercepat laju suatu reaksi kimia. Maka dari itu enzim ini sangat penting bagi tubuh kita. Selanjutnya enzim ini eh, sangat bermanfaat gitu bagi tubuh kita karena enzim ini bekerja sebagai katalisator dalam proses metabolisme di tubuh kita. Nah, selanjutnya itu ada struktur enzim. Nah, yang pertama itu ada protein. Enzim itu memiliki dua turunan atau berasal dari dua struktur. Yang pertama itu ada protein, yang kedua ada kofaktor. Nah, protein atau yang disebut dengan apoenzim ini adalah suatu senyawa yang dominan nih gitu dalam struktur enzim ini. Apoenzim ini memiliki sifat labil terhadap suhu dan pH serta tidak tahan dengan suhu yang panas. Selanjutnya itu adalah kofaktor. Nah, dalam kofaktor ini eh, ada dua komponen yaitu ion anorganik dan ion organik. Ion anorganik ini memiliki fungsi untuk meningkatkan kerja enzim. Sedangkan ion yang organik ini atau bisa disebut juga koenzim. Koenzim ini memiliki fungsi untuk memindahkan suatu zat kimia dari enzim satu ke enzim yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas dengan sifat-sifat enzim. Karena enzim ini berupa protein, maka sifat dari protein itu juga enggak hilang sepenuhnya gitu. Jadi masih ada di dalam enzim ini. Seperti enzim ini dapat terdenaturasi oleh suhu panas yang ekstrim. Atau enzim ini dapat diendapkan atau terendapkan oleh larutan atau senyawa berbentuk cairan seperti etanol. Selain itu, enzim juga memiliki sifat alaminya sendiri. Yang pertama itu ada sebagai biokatalisator yang dijelaskan di awal sebagai mempercepat laju reaksi kimia. Nah, yang kedua itu memiliki sifat termolabil. Nah, termolabil ini adalah enzim ini dapat gampang terpengaruhi oleh suhu gitu. Jadi gampang banget jadi labil ya terhadap suhu. Nah, terus enzim ini bekerja secara spesifik karena enzim ini nanti kita jelaskan di depan ya. Selanjutnya itu enzim ini tidak ikut bereaksi. Nah, enzim ini kenapa tidak ikut bereaksi? Karena enzim ini hanya sebagai katalisator gitu loh.
Yang selanjutnya itu enzim ini bersifat reversible. Nah, kenapa reversible atau dapat dibolak-balik enzim ini? Karena cara bekerja enzim ini reversible karena contohnya seperti ini nih. Misalnya enzim protease ingin menggabungkan asam amino menjadi suatu protein. Nah, enzim protease dapat menggabungkan, nah, dan juga menguraikan. Seperti itu. Selanjutnya, enzim ini akan memiliki struktur yang sama. Nah, karena enzim ini tidak ikut bereaksi. Gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja enzim. Yang pertama itu ada teori lock and key. Lock and key ini maksudnya eh, pada sisi aktif enzim atau sifat enzim itu tidak fleksibel. Jadi tidak fleksibel, hanya tetap aja begini. Nah, karena tidak fleksibel, maka eh, syarat untuk reaksi itu akan terjadi. Si substrat ini harus sama bentuknya dengan sisi aktif si enzim. Jika ingin reaksi itu terjadi. Nah, yang kedua itu ada teori induced fit. Nah, kalau teori induced fit ini si aktif si enzim ini memiliki sifat yang fleksibel. Nah, misal kalau ada substrat uh, yang enggak sama gitu sama sisi aktif ini tapi mau masuk, maka sisi aktif ini akan menyesuaikan eh, bentuknya dengan substrat supaya reaksi itu terjadi seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau menjelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu ada temperatur. Nah, enzim ini eh, dapat bekerja secara efektif pada suhu yang optimum gitu. Suhu optimumnya ini sekitar 37,5 derajat. Jika suhu tinggi pada jika suhu tinggi itu jika enzim berada pada suhu tinggi, maka maka akan menyebabkan enzim itu terdenaturasi. Ya, hal ini akan merubah bentuk enzim. Seterusnya, jika ya suhu itu rendah, maka enzim ini akan nonaktif gitu. Seperti prinsip pada pendinginan di bahan baku ikan. Selanjutnya itu yang faktor pengaruhnya itu adalah konsentrasi enzim dan substrat. Kecepatan reaksi enzim itu dipengaruhi oleh konsentrasi enzim. Nah, besar konsentrasi enzimnya, maka kecepatan reaksi juga akan semakin besar atau meningkat. Nah, sebaliknya jika semakin rendah, maka semakin lambat pula reaksinya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pH atau derajat keasaman. Nah, enzim akan menjadi tidak stabil ketika pH di enzim itu, di sekitar enzim itu berubah sangat ekstrim gitu. Maka dia akan menjadi tidak stabil. Selanjutnya ada inhibitor. Nah, inhibitor enzim ini adalah suatu senyawa yang dapat merubah aktivitas katalis dari suatu enzim sehingga dia dapat menurunkan atau bahkan menghentikan aktivitas enzim tersebut gitu. Menghentikan reaksi yang akan terjadi gitu. Nah, inhibitor enzim ini ada dua. Yang pertama itu inhibitor kompetitif. Nah, inhibitor kompetitif inilah
yang menjadi penghalang bagi suatu enzim. Nah, jadi dia itu ini, misalnya ini enzim. Nah, inhibitor kompetitif itu ada di sisi aktifnya gitu loh. Jadi misalnya ada substrat yang mau datang, yang mau direaksikan gitu, malah terhalang oleh inhibitor. Nah, yang kedua itu ada inhibitor non kompetitif. Nah, inhibitor ini berada di sisi lain. Nah, enzim jadi dia nggak bakal menghentikan gitu atau menghentikannya menghentikan reaksi enzim terjadi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Eh, Mohon maaf bila ya terbata-bata. Eh, Jangan lupa like. Kalau ada yang kurang bisa di komen. Dan share ke teman-teman kalian supaya yang ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Gitu. Nah, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.